Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang nanti kita bahas yaitu pengertian dari perangkat lunak bahasa pemrograman serta macam-macam perangkat lunak bahasa pemrograman dan instalasi software perangkat lunak bahasa pemrograman yang nantinya kita gunakan untuk praktek ya, untuk praktek. Oke, langsung saja. Di sini pengertian dari perangkat lunak bahasa pemrograman adalah merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin, yaitu mesin language, sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Bahasa programan ini wajib dikuasai oleh seorang programmer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Ya. Nah, di sini apabila software atau perangkat lunak tidak tersedia, maka produsen program wajib menulis program yang langsung menggunakan bahasa mesin yang berbentuk bilangan biner. Ya, di sini bilangan biner yaitu 0 dan 1. Nah, di sini penulisan program dengan bahasa mesin rasanya terlalu sulit dan terlalu memakan waktu, maka dikembangkan bahasa software menjadi alternatif penulisan program yang lebih mudah. Oke, itu tadi untuk pengertian perangkat lunak bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya macam-macam dari perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, untuk pembahasan macam-macam perangkat lunak bahasa pemrograman, yang pertama penerjemah bahasa pemrograman, kemudian ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, kemudian bahasa generasi keempat. Oke, untuk penerjemah bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3 macam. Oke, yaitu yang pertama untuk penerjemah bahasa pemrograman, yang pertama ada assembler, kemudian ada compiler, kemudian ada interpreter. Nah, di sini assembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan atau bahasa assembly ke dalam bahasa mesin. Ya, bahasa ini berupa kode yang terdiri dari sekumpulan angka biner, yaitu 1 dan 0. Oke, kemudian ada compiler, adalah program penerjemah yang mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek, sehingga kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, proses untuk penerjemahan di sini dinamakan dengan kompilasi. Kemudian yang ketiga ada interpreter, adalah program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksinya yang telah diterjemahkan. Oke, kemudian bahasa tingkat rendah. Nah, di sini bahasa tingkat rendah ada 2, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Oke, untuk bahasa mesin, sifat dari bahasa mesin ini lebih berorientasi pada mesin. Bahasa ini dipahami oleh komputer itu sendiri, yaitu dari kode angka biner 0 dan 1. Kemudian untuk bahasa assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan. Bahasa assembly kebanyakan digunakan untuk pengendalian hardware, yaitu untuk bahasa assembly untuk pengendalian hardware di situ. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi ya, untuk bahasa tingkat tinggi. Oke, di sini untuk bahasa tingkat tinggi ada Java, pemrograman Java, kemudian ada JavaScript, ada PHP, ada Python, kemudian ada Object-C, ActionScript, bahasa C, kemudian ada C++, kemudian ada C#, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk bahasa tingkat tinggi, yang pertama adalah bahasa tingkat tinggi bahasa pemrograman Java ya. Nah, di sini bahasa pemrograman Java menyediakan sarana untuk membuat program yang berjalan pada web browser. Programmer dapat menggunakan program kecil yang dinamik, aman, dengan platform, itu berupa PC atau mobile,
aktif yang bisa dijalankan di jaringan. Untuk pemrograman Java dikembangkan oleh The Green Project ya pada tahun 1991 oleh Sun Microsystem ya, kemudian dilanjutkan oleh wadah Oracle. Itu penemu pemrograman Java salah satunya adalah James Gosling ya. Dia sangat menyukai kopi murni Pulau Jawa Indonesia ya. Pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman terpopuler ya. Kemudian ada bahasa JavaScript ya. Pemrograman JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Penggunaan JavaScript ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Nah, di sini dengan adanya pemrograman JavaScript, nanti kita bisa membuat web yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian ada PHP, bahasa pemrograman PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain gratis, pemrograman ini merupakan server-side scripting yang dirancang untuk membangun website yang dinamis. Contoh banyak website ternama menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pengembangannya, yaitu salah satu contohnya Facebook, kemudian ada WordPress, dan masih banyak lagi menggunakan PHP dalam pengembangannya. Kemudian PHP itu dikembangkan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf. Kemudian ada bahasa pemrograman Python ya, Python. Dan di sini Python adalah pemrograman yang freeware, gratis, tidak berbayar, tidak ada batasan dalam penyalinannya maupun mendistribusikannya. Di sini lengkap dengan source code-nya, debuggernya, profilernya, kemudian antarmuka GUI, fungsi sistem, dan basis datanya. Kemudian Python adalah salah satu pemrograman yang dapat membangun aplikasi berbasis web maupun mobile, dan juga mendukung sistem operasi Unix, DOS, Windows, dan OS. Kemudian banyak perusahaan besar untuk pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu antara lain Instagram, Pinterest, RDO, dan juga para pengembang Google, Yahoo, dan NASA juga menggunakan pengembangan bahasa pemrograman Python. Oke, kemudian ada objeksi. Nah, objeksi adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Bahasa pemrograman ini digunakan pengembangan aplikasi yang digunakan pada perangkat Apple dan sistem operasi iOS. Itu menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. Oke, kemudian ada ActionScript. ActionScript adalah bahasa pemrograman yang berorientasi yang dibuat berdasarkan ESMAScript yang digunakan untuk pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Player. Juga beberapa aplikasi basis data seperti AlphaWave. Nah, di Indonesia bahasa pemrograman ini menjadi populer karena banyaknya developer fresh. Ini bahasa pemrograman ActionScript. Kemudian bahasa C, ya, bahasa C merupakan bahasa pemrograman tertua yang pernah ada, yaitu sekitar tahun 70-an. Pembuat bahasa C adalah Dennis Ritchie. Pemrograman C menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain, karena bahasa C merupakan bapak dari bahasa pemrograman yang lain seperti contohnya C#, Java, C++, dan lain sebagainya. Kemudian pemrograman bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman di Windows, Unix, Linux ya. Kemudian C++ juga merupakan pengembangan dari bahasa C dan juga merupakan pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan kaidah bahasa C. Nah, di sini bedanya untuk bahasa pemrograman C dan bahasa C++. Kalau C dia menyelesaikan masalah dilakukan dengan membagi-bagi dalam sub-sub masalah lebih kecil lagi, bisa disebut bahasa pemrograman prosedural di sini.
Kemudian kalau C++, dia berorientasi pada objek yang permasalahannya dibagi-bagi ke dalam kelas. Kemudian bahasa C++ dikembangkan oleh Bernie Stroup. Kemudian bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman populer juga. Contohnya untuk pengembangan bahasa pemrograman C++ yaitu Adobe, Firefox, ataupun Winamp. Dan masih banyak lagi. Kemudian bahasa C#. Oke, bahasa C# adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, berarti bahasa C# ini menggabungkan prinsip dari C dan C++. Nah, kemudian bahasa C# banyak yang digunakan untuk pengembangan software yang menggunakan platform Windows. Ya. Nah, kemudian bahasa generasi keempat, salah satu contohnya yaitu bahasa generasi keempat ada Visual Basic, kemudian ada C#. Nah, di sini Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft dan biasanya digunakan untuk pengembangan pembuatan software-software yang berbasis Windows. Kemudian bahasa C# yaitu sebuah implementasi bahasa pemrograman Java yang berbasis Net Framework yang dibuat oleh Microsoft. Jadi bahasa C# dikembangkan di Microsoft India Development Center yang terletak di High-Tech City, India. Oke, itu tadi perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu macam-macamnya. Kemudian selanjutnya berupa instalasi software aplikasi yang nantinya kita gunakan untuk praktek ya di sini ya. Nanti untuk praktek untuk materi berikutnya yaitu menginstal perangkat lunak bahasa pemrograman ya. Oke, instalasi program. Oke, di sini nanti kita instalasi program Notepad++. Dan di sini nanti kita akan belajar HTML ya. HTML ya. Dan di sini perlu diketahui bahwa HTML bukan merupakan bahasa pemrograman. Ya, bukan bahasa pemrograman ya. Karena HTML di sini merupakan akronim dari Hypertext Markup Language ya. Dari namanya saja sudah kelihatan kalau HTML itu bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Nah, di sini HTML itu diibaratkan sebagai wadah ya, sebagai wadah bagi bahasa pemrograman web ya, seperti PHP dan JavaScript ya. Oke. Dan di sini nanti kalian juga bisa menginstal program Notepad ya. Kalian bisa download untuk link softwarenya, itu software 32 bit dan 6 bit ya. Kalian bisa download di https notepad++.org. Oke, selanjutnya untuk total instalasi Notepad++ ya. Setelah kalian download tinggal dijalankan aja, double klik ya, kemudian pilih English, kemudian pilih next di situ, kemudian agree, kemudian di dasar foldernya kita taruh aja di program file, kemudian next, kemudian kita pilih customize, next. Kemudian kalau kita ingin buat shortcut on desktop, kita centang aja, kemudian install. Pilih install, tunggu sebentar. Oke, kita coba jalankan finish. Klik finish. Oke. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Kalau kita mau buat lembar baru, kita lanjut, tinggal di lembar kerjanya nanti untuk HTML nya kita
kodenya tulis di sini ya. Oke, dan untuk totalitas saluran nafas plus ya. Oke, sekian materi dari kami, terima kasih.